Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa Alauh TV, kita berjumpa kembali yang alhamdulillahnya sekarang kali ini kita akan menyampaikan suatu program baru di mana ini adalah Temu Kangen. Kita akan memperkenalkan siapa sih sebenarnya pengurus utama daripada DKM Masjid Al-Araf. Alhamdulillah sudah di kanan kiri saya sudah berjejer pengurus utama dari DKM Al-Araf. Insya Allah kita akan memperkenalkan satu persatu. Kita bermulai dari tengah kita, yaitu Pak Ketua DKM. Silakan Pak Haji, diperkenalkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suarsa Hidayat, pengurus DKM periode 2020-2023 di perumahan Tidak Bumi Alam Hijau. Alhamdulillah. Di samping sebelah saya Pak Agus, silakan diperkenalkan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkanlah, saya Agus Nur Cahyo. Saya tinggal di Bidang di kepengurusan DKM Al-Araf. Alhamdulillah, Pak Haji swasta ini mempercayakan bagian fisik kepada saya. Gitu ya. Ya, alhamdulillah. Dan tak lupa yang sebelah kanan saya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arifin. Di sini di susunan DKM saya jamankan wakil. Ya, alhamdulillah. Pemirsa, inilah jajaran daripada DKM pengurus DKM Al-Araf yang alhamdulillah di mana saya sendiri bertugas sebagai ketua di bidang 2, yaitu bagian non fisik. Insya Allah di sana terdapat dakwah dan lain sebagainya di sini. Kita akan berbicara tentang, kali ini kita akan bicarakan tentang lebih khusus lagi, yaitu tentang rencana pembangunan Masjid Al-Araf. Alhamdulillah kita sedang melakukan renovasi. Insya Allah kita akan dijelaskan oleh Ketua Umum dulu. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Ketua Bagian Fisik. Pak Haji, bagaimana nih rencana sebenarnya pembangunan Masjid Al-Araf? Pembangunan Masjid Al-Araf memang sudah kita rencanakan dari sejak saya dipercayakan sama teman-teman dan jemaah bagaimana pengembangan masjid yang ada sekarang. Jadi program yang sekarang yang sangat mendesak yaitu masalah atap atas masjid yang selama ini kita lihat banyak berantakan. Kemudian pagar. Udah umur soalnya Pak ya? Nah, ya udah umur ya. Kemudian pagar. Kemudian juga Mihram juga, yang kemudian juga tempat ustadz yang barangkali yang selama ini nggak kepikiran, kita buat ruang khusus buat ustadz yang sebelum dia ceramah dia bisa istirahat di tempat tersebut. Dan mudah-mudahan saya mempercayakan kepada Pak Haji Agus ya sebagai dengan Pak Arifin sebagai tim pembangunan ini, mudah-mudahan program fisik ini bisa berjalan sesuai rencana. Amin. Barangkali itu sementara. Iya, pemirsa mohon doanya dan mohon juga bantuannya. Insya Allah Al-Araf lebih baik lagi. Tapi kalau boleh tahu Pak Haji, kira-kira sebenarnya tujuannya apa sih pembangunan ini? Pembangunan ini ya sebetulnya sebagai yang pernah saya sampaikan bahwa hidup ini kan ada bergandengan, ada fisik dan non fisik ya. Ada baik, ada buruk, ada kanan, ada kiri. Nah, sementara saya melihat di bagian non fisik, di mana saya selama struktur ini kan saya buat ada fisik dan non fisik, yaitu ketua 1 dan 2. Nah, yang selama ini berjalan adalah ketua 2 ya, ketua 1. Nah, ketua 2 ini kelihatannya karena membutuhkan dana yang cukup banyak, lambat jalannya, makanya dengan dana yang ada sekarang saya mengharapkan coba tolonglah diperlukan dana tersebut supaya masyarakat dan jemaah sebagaimana tadi ditanyakan bagaimana tujuan akhirnya memberikan jemaah itu nyaman di masjid ini nyaman, kemudian juga kedua juga merasa ada rasa memiliki terutama itu ya, rasa memiliki masjid itu. Saya
kira itu sementara. Baik. Pak Ketua 1, Pak Agus, bisa dijelaskan kira-kira kenapa memilih pagar, mihrab, dan untuk maintenance lainnya sebenarnya? Apakah memang itu sangat vital sekali untuk dibangun? Baik, terima kasih. Sebelumnya pembangunan ini itu di masa Pak Haji Suarsa memang pembangunan kali pertama ya. Tapi sebelum pembangunan ini Pak Haji Suarsa dengan instruksinya juga sudah menyuruh kami untuk merepair bagian-bagian yang rusak gitu. Di antara lain plafon dan segala macam sebagainya itu kita sedikit-sedikit merapikan. Setelah rapi, kemudian disusun program pembangunan ini, gitu Mas. Nah, program pembangunan ini diperkirakan menelan biaya sampai dengan 0,5 miliar. Oh, 0,5 M ya, besar ya. Jadi supaya berjalan dengan lancar, akhirnya kami bentuk panitia khusus untuk pembangunan ini. Dalam hal ini, penasihat kami Pak Lugi Setiadi yang selalu mengawal di program pembangunan kali ini. Iya. Nah, kenapa kita pilih pagar? Yang pertama pagar. Pagar ini akan menjadi identitas masjid kita. Oh, Nah, jadi seberapa luas sih masjid kita? Ini ditandai dengan pagar masjid. baik. Gitu. Nah, tentunya dengan pagar ini setiap orang nanti tahu bahwa Masjid Al-Araf ini mempunyai luasan panjangnya sampai di titik itu, lebarnya di titik itu. Baik. Selain itu juga tentunya juga untuk memperindah masjid. Nah, gitu. Yang kedua, mihrab. Mihrab ini dibangun memang tujuan utamanya untuk memperindah masjid. Masjid kita mihrabnya ini sangat minimalis. Jadi insya Allah kalau dibangun mihrab yang baru akan menambah keindahan masjid kita, dan tentunya juga akan menambah kenyamanan para jamaah Masjid Al sendiri. Selain itu juga kita akan bangun kamar untuk imam. Iya. Nah, yang selama ini setelah pembangunan yang kemarin itu akhirnya kamar imam ini kita nggak ada. Dan ini akan kita hidupkan lagi. Yang tujuannya pertama memberi kenyamanan kepada si imam itu sendiri. Yang kedua bisa dipakai untuk ruang tamu. Nanti kalau ada ustadz dari luar yang datang berceramah di masjid kita, insya Allah dengan adanya kamar itu kita lebih baik menjamunya gitu. Betul. Nah, program selanjutnya apa lagi Pak Haji? Saya lupa. Kepengenan Lampu taman. Lampu-lampu. Oh iya, lampu-lampu taman itu juga lampu-lampu taman itu melalui arsitek kami, Pak Lili dan Pak Iben, beliau sudah menggambar itu semua. Insya Allah akan menjadikan pelataran masjid kita menjadi indah. Nah, selain itu kita juga akan menyusun saf. Kalau saf ini membludak seperti sholat Jumat. Amin. Nah, insya Allah nanti saf-saf itu akan dibentuk secara rapi supaya jamaah yang sholat itu kiblatnya benar, gitu Mas Bro. Nah, jadi mungkin insya Allah selain taman akan digaris saf-safnya juga untuk mengantisipasi itu. Kemudian mudah-mudahan dalam waktu dekat juga kita akan bikin food court. Nah, insya Allah ini akan menampung dari warga RTB 16 yang mau usaha berjualan. Insya Allah kita akan memfasilitasi. Amin. Nah, insya Allah itu yang kemudian nanti mungkin akan dipegang sama koperasi masjid ya. Iya. Tapi dalam hal ini kita menyiapkan dulu lah fasilitasnya. Insya Allah gitu Pak Haji ya. Next program. Jadi tujuannya secara keseluruhan adalah ya untuk membangun masjid kita menjadi lebih baik. Baik. Pak Birsa Alor TV, sebenarnya kalau boleh saya bicara, tadi sebelumnya kita berbicara dahulu, ternyata pemilihan daripada item-item tadi yang akan kita bangun itu adalah melewati daripada rapat, ya.
Pak Ketua ya, dengan pengurus, dengan pembina ya, Dewan Penasehat. akhirnya kita sampailah di pada titik-titik tersebut yang akan kita bangun, kita renovasi. Dan hal ini juga yang Pak Agus tadi bilang tujuannya seperti apa. Oke, untuk Bang Arifin, pertanyaan kami adalah seperti ini, Bang. Bagaimanakah cara penunjukan pelaksana daripada program pembangunan ini, vendor-vendor ya? Untuk vendor kita tetap terbuka Ya? artinya yang pasti budget sesuai dengan budget kita. Baik. Itu ada beberapa vendor kita panggil vendor, dan yang pasti nggak mengurangi kualitas. Baik. Cuman itulah tetap bahasanya kayak tender lah, seperti tender ya. Buka silakan. Sudah dibuka waktu itu dan sudah ada ya, sudah dapat ya gitu ya sekarang. Seperti itu. Alhamdulillah. Untuk program yang sudah jalan apa Bang ya? Yang sudah jalan pagar, sedang dipekerjakan. Sedang pagar depan masjid, betul, sama lampu aman. Ya, ada rencana juga mau perapian instal. Jadi kabel itu nggak ada lagi di luar. Instalasi kabel lah. Kita tanam semua jadi bagus ya. Baik. Kayak rencana AC, baik. Kita mau rapikan, jadi nggak ada lagi kelihatan selang-selangnya. Selang-selang tersebut ya. Baik. Pak Ketua, tadi kebetulan Pak Agus tadi bicara bahwa kira-kira butuh 500 juta. Kalau boleh tahu, bagaimana kita mencarinya, Pak? Kalau soal mencari, barangkali kita kan di warga kita ini khususnya ya, orang yang sama-sama sholat di sini dan sama-sama mengetahui kekurangan kita ini, sehingga dengan door to door kita ketuk hatinya dan dia melihat masjidnya, ya insya Allah dengan cara yang seperti itu pengurus dengan rajin menemui ya di selain sebagai warga juga jemaah di sini bersedia menyerahkan sedekah dan infaknya ke masjid ini. Maka dengan secara secara rajinnya pengurus kami, sehingga dana sampai hari ini barangkali udah cukup hampir 80% lah ya. Alhamdulillah. Hampir 80%. Ini tidak terlepas dari apa yang dirasakan oleh jamaah sendiri, bahwa memang masjid kita ini banyak kekurangan, sehingga ketika pengurus mengetuk hatinya, dia dengan ikhlas menyerahkan sedekah dan infaknya. Sekira itu loh ya. Sehingga dalam waktu, memang waktu ini lama sebetulnya, uang 400 bukan waktu yang sebentar. Pertama di uang pagar, memang udah ada dana kan awal kurang lebih 160 juta. Nah kemudian sisanya ada dari infak-infak yang tiap hari Jumat itu. Nah selanjutnya ditambah lagi tadi saya katakan door to door kepada jamaah yang melihat masjidnya sendiri, milik dia sendiri, rumah dia sendiri, apa yang kurang, sehingga pengurus kami ini dengan mudah, nggak terlalu susah punya dana sebesar 500 juta. Insya Allah doakan mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan 500 juta ini bisa terpenuhi. Amin. Pak Agus, kira-kira target pembangunan kapan Pak Agus selesai? Kita nggak muluk-muluk ya. Sebenarnya pembangunan ini kali ini kita targetin di tahun ini. Di akhir bulan Desember harus insya Allah selesai semua. Desember. Kemudian karena apa? Di tahun 2023 insya Allah Pak Ketua ada program yang lain lagi untuk pembangunan. Ya, saya bocorin boleh? Boleh. Jadi Pak Ketua ini menginginkan masjid ini menjadi 2 muka. Nah, yang muka pertama sekarang ada ke arah RW 16, yang muka kedua itu menghadap ke Jalan Fida. Jadi dengan demikian otomatis nanti Masjid Al-Araf itu tidak hanya seperti dimiliki RW 16 saja. Ini akan menjadi masjid seluruh Fida secara khusus ya. Secara umum tentunya seluruh umat Islam. Jadi masjid jami dan semakin jami. Gitu loh. Ya itu salah satu harapan kami sebagai pengurus supaya tahun ini selesai pembangunan ini. Kemudian kita bisa melanjutkan pembangunan
selanjutnya. Amin, amin, amin. Pertanyaan terakhir buat Bang Arifin. Bagaimana kinerja daripada kontraktor kita nih, vendor-vendor kita? Apakah tidak ada permasalahan atau gimana? Ya selama perjalanan jadi sekarang Bang, ya Sesuai dengan programnya ya? Padahal kan kita sudah tentukan dengan gampang. Baik. Artinya hasilnya itu ya pasti sesuai dengan program. Alhamdulillah. Oh iya, Pak Ketua mohon dikasih pemasukan kepada pemirsa. Arsitek kita siapa? Sebetulnya arsitek ini arsitek yang cukup dikenal lah ya, Iya. untuk kalangan luar ya. Mungkin kalangan dalam orang tidak mengenal, namanya Haji Lilik itu. Beliau merupakan arsitek Grand Wisata, arsitek pada lagi yang dari PT apalah saya kenal dia. Nah, Pak Agus Ibnu juga? Dan Agus Ibnu. Jadi Oh. selain Pak Lilik juga Pak Agus Ibnu. Keduanya ini memang orang yang sangat dibutuhkan lah buat masjid ini untuk mendesain gambar masjid kita seperti apa ke depannya. Baik. Jadi saya Beliau kira- warga kita juga dan jamaah kita juga? Beliau warga kita juga dan jemaah kita juga dan juga partisipasi yang sangat tinggi untuk masjid ini. Alhamdulillah. 4% ya. Baik, baik. Sekarang ini Pak, saya minta itu terakhir, pesan terakhir bahwa apa yang Bapak ingin sampaikan kepada jamaah Masjid Al-Araf untuk tentang pembangunan kita, supportnya kah atau apanya? Silakan Pak. Ya jelas harapan pengurus ya, baik saya pribadi ya maupun pengurus saya lah, jajaran pengurus, saya mengharapkan support yang tinggi, sebab ini rumah kita semua, bukan rumah pengurus, rumah bapak-bapak yang ada di sini. Marilah, jadi ini merupakan identitas kita, identitas Pida. Apabila mesinnya bagus, orang luar melihat, berarti keramahan warga kita lebih bisa dibayangkan lah, bisa melihatnya. Ya ini sebetulnya dengan mesin yang bagus yang dikatakan oleh Pak Agus tadi, ini kan bukan milik RW 16, ini milik Pida secara keseluruhan. Apabila mesinnya nampak bagus, orang udah melihat bahwa di perumahan Pida ini perumahan yang tertib, tentram, nyaman, badannya harmonis, persatuannya juga baik, kira-kira itu. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah begitu lamanya bercengkrama di sini, dan alhamdulillah seluruh pengurus DKM sudah bicara tentang program-program ini. Sekali lagi pemirsa, mohon bantu kami. Sungguhnya persis yang kita bicarakan tadi, masjid ini adalah milik kita, dari anak kita, mungkin bahkan akan ke cucu kita, bahkan bisa ke cicit kita. Mari kita bangun bersama masjid kita. Terima kasih Pak Ketua, Pak Agus, Sama. Pak Arifin, terima kasih. Sekali lagi pemirsa, terima kasih. Mohon bantuannya dan dukung kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Al-Araf TV, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Insya Allah kali ini kita berprogram adalah jumpa dengan pengurus utama dari DKM Masjid Al-Araf. Alhamdulillah di samping saya sudah ada ketua umum kita. Gimana Pak Haji kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bisa diperkenalkan langsung dengan Pak Haji siapa? Haji. Ya namanya lupa. Oh, boleh. Ulang, cut. Apa udah cut lagi. Udah jalan aja jalan, rolling ya. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Ini asapnya bau bener. Cut lagi.